Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, di saat saya harus stay at home, sampai saat ini kita semua stay at home. Saya sudah melakukan banyak aktivitas, dan salah satu cara saya untuk meluangkan waktu dan menghibur diri saya adalah saya menonton film. Dan satu waktu di saat saya menonton film, tiba-tiba saya sempat terdiam. Di saat salah satu adegan saya terdiam karena memikirkan sebuah kalimat yang terlontar dari sebuah pemeran film tersebut, seorang pemeran film tersebut. Singkat cerita, film ini mengisahkan tentang seseorang atau salah satu tokoh, di mana tokoh ini punya satu kebiasaan yang buruk. Jadi tokoh yang saya tonton ini dia punya kebiasaan yang buruk, tetapi dia nggak suka dengan kebiasaannya itu. Dia berusaha untuk menghilangkan dengan segala cara, dia berusaha menghentikan kebiasaan buruknya, tapi dia nggak pernah berhasil. Saat dia gagal, dia bercerita sama temannya, kemudian dia dibangkitkan lagi, diberi semangat, dia mencoba lagi, nggak berhasil lagi. Walaupun dia sendiri berkata, aku sudah hampir bisa ini, pasti aku bisa. Tetapi kenyataannya dia gagal lagi. Sampai satu titik dia berkata bahwa di teks tersebut, di film tersebut dia mengatakan bahwa almost is never enough. Jadi di titik tersebut dia berkata, walaupun aku sudah hampir berhenti berulang kali, tapi kalau aku nggak benar-benar berhenti, itu nggak cukup. Nah, dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh film ini bahwa almost is never enough. Saya sebagai seorang yang mencintai sepak bola, saya sejak SMP mungkin nonton sepak bola. Kemudian di saat saya kelas 3 SMP, saya ingat itu sekitar tahun 99 di akhir musim sepak bola, kita lihat bisa waktu itu masih terkenal dengan Liga Champion. Saya teringat betul bahwa pertandingan ini tidak bisa dilupakan oleh banyak orang. Saya bukan penggemar Manchester United, saya bukan penggemar Bayern Munchen, saya nggak bilang saya fans mana, tapi saya sangat menikmati pertandingan antara Bayern Munchen dengan Manchester United yang dilakukan pada tahun 99 tersebut. Nggak bisa dilupakan oleh saya karena apa? Karena pada saat itu Bayern Munchen benar-benar sudah memiliki kesempatan untuk menggondol piala Liga Champions, dia juara kalau saja dia bisa berhasil mempertahankan keunggulannya. Dia sudah unggul 1-0 sampai menit-menit terakhir. Tapi di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir, Manchester United berhasil mencetak 2 gol. Dan itu artinya keunggulan yang dimiliki oleh Bayern Munchen tidak ada artinya. Dan di situ saya tahu benar bahwa almost is never enough. Seorang yang sudah hampir menjuarai gak jadi juara karena cuma hampir, pertandingan belum berakhir. Keunggulan yang tidak bertahan sampai akhir pertandingan itu bukan berarti sebuah kemenangan. Nah, teman-teman bisa lihat di teks sebelah, almost is never enough. Jadi sebuah keunggulan bukanlah kemenangan jika pertandingan belum usai. Sebuah keunggulan bukanlah kemenangan jika pertandingan belum usai. Dan sebuah kemenangan itu diraih di garis akhir. Garis akhir itu adalah tanda seseorang bisa menyelesaikan pertandingannya. Kita baca satu ayat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Di akhir hidupnya dia sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Di ayat yang ke-6 ditulis. Di sini kita bisa melihat sebuah pernyataan Paulus bahwa untuk mengakhiri sebuah pertandingan yang baik, dia harus memelihara iman sampai garis akhir. Dia harus memelihara iman sampai garis akhir. Dan ayat ini punya kata kunci yang terlihat jelas. Saya bacakan sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini pun punya kata kunci yang terlihat jelas, yaitu telah.
Ada 3 telah di sini, yaitu telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. 3. Mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Untuk telah yang pertama dikatakan telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Semua pertandingan pasti berakhir. Semua pertandingan pasti berakhir. Kalau sepak bola 90 menit tinggal ditambah dengan injury time-nya, nggak tahu berapa lama. Sebuah pertandingan lari ada finish line. Tapi finish dengan baik atau tidak itu tergantung. Kalau saya katakan dari semua pertandingan pasti memiliki garis akhir, pasti ada akhirnya. Tetapi untuk mengakhiri dengan baik atau tidak, itu tergantung apakah seseorang itu berhasil mencapai garis akhir dengan memelihara iman atau tidak. Ini tentang pertandingan iman. Pertandingan iman kita pun ada garis akhirnya. Tetapi kita mengakhiri dengan baik atau tidak itu tergantung apakah kita bisa mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman kita atau tidak. Dan saya mendapati sebuah kenyataan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita bisa saja memulai pertandingan dengan titik start yang berbeda-beda. Tidak semua orang punya titik start yang mulus menurut saya. Saya katakan titik start saya sebenarnya cukup mulus. Karena saya terlahir dari keluarga Kristen, bukan saja hanya keluarga Kristen, saya terlahir dari keluarga pendeta. Di mana saya seharusnya secara manusia, saya akan dididik sedemikian rupa untuk mengenal Kristus. Sedemikian rupa saya akan dididik untuk mencintai berdoa. Saya akan dididik untuk mencintai firman Tuhan. Sehingga hidup saya pun diarahkan bukan saja oleh kemauan saya, tapi oleh orang tua, oleh lingkungan, bahwa saya harus mengarah kepada Kristus. Tetapi tidak semua orang memiliki titik start yang mulus seperti saya. Ada titik start yang kelihatan sangat terjal. Perjalanan yang dia harus lalui pun sangat-sangat terjal. Jadi tiap orang punya titik start yang berbeda-beda. Tapi ingat, hanya ada satu garis finish. Dari semua titik start yang banyak itu, hanya ada satu garis finish. Semua garis finishnya sama. Di mana garis finish iman itu adalah garis finish yang ditetapkan oleh Allah. Tidak semua titik start itu mulus. Tapi itu bukan alasan untuk seorang Kristen untuk tidak mencapai garis akhirnya. Ingat, tidak semua start atau perjalanan seseorang Kristen itu mulus. Tetapi itu nggak jadi alasan untuk orang bilang, Tuhan, startku nggak enak, sudah layak kalau aku nggak bisa finish. Tuhan, lingkunganku nggak mendukung. Tuhan, aku menjadi anak Tuhan, aku dikekang, aku nggak bisa ke gereja, aku dihalangi oleh keluargaku. Sudah pantas kalau aku nggak bisa finishing well. Itu nggak jadi alasan. Apapun kondisi kita, Tuhan sudah tetapkan garis finishnya. Dan kita harus capai garis finish itu apapun kondisi dan keadaan kita. Saya ingat kalau kita berkata sama Tuhan, Tuhan nggak bisa. Tuhan cuma bilang nggak ada ujian yang melampaui kekuatan manusia, nggak ada. Bahkan Tuhan sendiri berikan kekuatan pada kita. Semua Tuhan berikan. Nah, jadi saya juga yakin siapapun kita yang sedang dengerin khotbah ini saat ini atau kapanpun khotbah ini didengarkan, selama kita masih hidup, sebenarnya kita masih berada di tengah pertandingan. Siapapun, baik saya maupun teman-teman atau siapapun Anda yang sedang menonton khotbah ini, mendengarkan khotbah ini, Anda sedang dalam sebuah pertandingan iman. Perhatikan itu. Dan kalau kita sedang dalam sebuah perlombaan iman, berlomba dengan baik. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ada sebuah mahkota kebenaran yang tersedia bagi orang-orang yang berhasil finish, mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman. Dan itu gak cuma buat Paulus, itu buat siapa saja yang benar-benar merindukan kedatangan Tuhan, yang benar-benar menjaga imannya sampai garis akhir. Dan itu berarti saya maupun Anda punya kesempatan yang sama untuk membawa mahkota itu di tangan kita dan menaruh Tuhan taruh di kepala kita.
sebuah hal yang membanggakan. Kita lebih dari seorang pemenang-pemenang perlombaan. Hanya orang yang berhasil finish dengan baik yang akan terima mahkota. Dan itu berarti saat kita gagal finish, tidak akan terima mahkota. Seorang yang gagal finish, dia tidak akan berhasil terima mahkota. Dia tidak akan layak terima mahkota. Karena gagal finish. Walaupun finish, tetap tidak finish dengan baik, yaitu tidak memelihara iman, tidak akan terima mahkota. Kita lihat sebuah contoh yang sangat ironis. Saya selalu terngiang dengan contoh ini, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot siapa dia? Dia satu dari 12 murid pilihan Yesus. Dan itu berarti dia adalah orang yang paling awal mengenal Yesus dan pelayanannya. Satu dari 12 orang yang paling dekat dengan Yesus. Satu dari 12 orang yang selalu melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Yudas Iskariot, dia bisa melihat Yesus melakukan mujizat. Dia bisa melihat Yesus mengajar. Dia bisa melihat Yesus berdoa. Dia bisa melihat apa yang menjadi hati Yesus. Yesus sangat dekat kepada Yudas Iskariot. Kapanpun Yudas Iskariot mau menemui Yesus, istilahnya seperti itu, Yesus ada secara fisik. Padahal pada saat itu Yesus masih dibatasi oleh tubuh manusia. Tapi Yudas bisa selalu bersama-sama dengan Yesus. Yudas bisa selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang menjadi akhir dari kisah Yudas? Dia mengkhianati gurunya, dia menjual hanya demi uang, hanya demi kenikmatannya sendiri. Itu Yudas Iskariot. Dan di sini saya mendapati bahwa seorang Yudas yang punya semuanya sejak start, punya kemungkinan untuk dia terus dekat dengan Yesus sehingga dia bisa memelihara iman sampai akhir, itu belum jaminan, itu bukan menjadi sebuah jaminan bahwa seorang Yudas akan finishing. Dan kita lihat akhir hidup Yudas. Dia membunuh dirinya sendiri. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Entah itu apa alasannya, dia kecewa atau apa. Kecewa dengan keputusannya mungkin. Tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak lagi bersama dengan Yesus. Dia tidak lagi takut sama Yesus. Dia tidak lagi memilih Yesus menjadi pilihan utama. Almost is never enough. Yudas sudah dekat dengan keselamatan. Tapi apa artinya? Almost is never enough. Bahkan di kisah 2 Timotius ini, 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi kita sudah baca ayat 7 ayat 8. Kita maju satu perikop 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ada sebuah tokoh yang tertulis di situ, yaitu tentang Demas. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Kita akan lihat tentang Demas. Demas adalah salah satu murid Paulus yang menemani pelayanan Paulus. Tetapi Paulus menulis seperti demikian kepada Timotius. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas gak memilih lagi untuk melayani bersama dengan Paulus. Demas seorang yang terus mengikut Paulus dalam hidupnya, dalam hidupan Paulus, pelayanan Paulus. Paulus mengalami banyak siksaan dan tentunya pertolongan Tuhan. Demas tahu semua. Demas banyak tahu menurut saya. Tapi Demas memilih untuk kenikmatan dunia, kenikmatan yang dunia tawarkan. Dia lebih memilih kenikmatan dunia, kenikmatan dirinya sendiri, sehingga dia memilih untuk meninggalkan Paulus. Dia memilih untuk meninggalkan pelayanan demi kesenangannya terhadap dunia. Sebuah pilihan yang menurut saya tidak membawa hasil yang baik di akhir hidup. Mungkin pada saat dia memilih itu dia menikmati hidupnya, tetapi untuk kekekalan itu tidak ada artinya. Almost is never enough. Ada satu tokoh lagi yang saya bawa tentang Saul. Kita baca 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 22. 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 22. Sesudah itu disuruhnya lah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan,
Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Kenapa saya pakai ayat ini? Saya melihat titik awal Saul. Titik awal Saul saat dia dipilih menjadi seorang raja. Dia sudah diurapi, kemudian saat pemilihan melalui sebuah undian yang menyebutkan nama Saul, Saul itu seorang yang perawakannya paling elok. Dia lebih tinggi dari bahu ke atas dibanding seluruh rakyat Israel yang lain. Tetapi dia bersembunyi, karena di sini saya melihat Saul bukan orang yang cinta pujian. Saul seorang yang berangkat dari seorang yang rendah hati. Dia punya kerendahan hati, dia bilang, enggak deh, bukan aku yang layak. Aku dari suku terkecil, aku enggak layak menjadi seorang raja. Apalagi raja pertama. Saul berpikir seperti itu. Tapi di kisah akhir hidup Saul, memang Saul mati dengan bunuh diri. Tapi saya tahu bahwa cintanya Saul akan pujian itu membuat hati Saul terluka. Saul mau dipuji. Saul sudah menikmati pujian manusia. Saul sudah menikmati bahwa dia sangat enak mendapat pujian manusia, sehingga saat Daud dipuji lebih daripada dirinya, dia mempunyai iri hati yang sangat meluap-luap, dan itu mengubah hidupnya. Sejak itu hidupnya terus menurun, sampai akhirnya dia mati. Saul, seorang yang terkenal dengan kerendahan hatinya, hidupnya harus hancur karena dia menjadi seorang yang haus pujian. Saul seorang raja, Saul seorang yang dekat dengan Tuhan pada awalnya, tapi gagal finish dengan baik. Almost is never enough, teman-teman. Sebuah start yang baik atau kedekatan kita sama Tuhan itu memang hal yang baik, tapi yang penting adalah bagaimana kita menjaganya sampai garis akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga semua yang Tuhan sudah percayakan itu, bahkan iman kita itu sampai garis akhir. Yudas, Demas, Saul almost finishing line, tapi sayang, almost is never enough. Dapat poinnya, teman-teman. Dapat poinnya. Almost is never enough. Itu kenapa dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena keselamatan yang Tuhan sudah beri itu masih berupa tiket. Sudah pasti tiket ini bisa menjamin engkau masuk surga. Tapi kalau kita nggak menjaga tiket itu dengan baik, kita kehilangan tiket itu, kita nggak memelihara iman kita nggak mengerjakan keselamatan kita nggak layak hidup bersama dengan Allah Bapa. Nggak layak. Kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi kita perlu perhatikan bahwa garis start itu bukan garis akhir. Start bukanlah akhir. Tidak semua start yang baik akan berakhir dengan baik. Ingat ya, tidak semua start yang baik itu akan berakhir dengan baik. Tetapi ini juga berarti bahwa tidak semua start yang buruk akan berakhir dengan buruk, karena start bukanlah akhir. Jadi kalau startmu saat ini kau secara manusia engkau bilang aku kurang beruntung, padahal tidak ada sebuah kata kurang beruntung di hadapan Tuhan. Tetapi kalau secara manusia kita bilang aku kurang beruntung, engkau masih bisa mengakhirinya dengan baik. Engkau bisa mengakhirinya dengan baik. Banyak sekali contoh di Alkitab di mana seorang yang tidak punya start yang baik, tapi dia berhasil membuat keputusan baik yang mengubah hidupnya. Contoh nyata adalah Saulus. Kita bisa melihat Paulus yang menulis ayat-ayat ini yang kita baca, dahulunya bernama Saulus. Dia berangkat dari seorang yang Yahudi banget. Dia berangkat dari seorang yang membenci Kristus sebagai Mesias. Dia benci. Pengikutnya dibunuh semua. Karena itu nggak masuk dalam logika orang Yahudi. Saulus yang berangkat dari seorang yang membenci Kristus, yang membunuh orang-orang pengikut Kristus, menjadi orang yang memberikan hidupnya untuk bekerja bagi Kristus. Menjadi seorang Paulus.
Jadi poinnya adalah hidup ini selalu diwarnai dengan pilihan-pilihan. Setiap saat kita harus memilih. Dan tidak akan pernah ada paksaan. Hanya ada anjuran, hanya ada masukan. Tetapi tidak pernah ada paksaan bagi seseorang untuk membuat sebuah pilihan. Tapi yang perlu kita ingat, semua pilihan kita itu akan menentukan apakah kita mencapai garis akhir dengan baik atau tidak. Ingat, semua pilihan kita itu akan menentukan apakah kita mencapai garis akhir dengan baik atau tidak. Saya bacakan sebuah ayat. Ini bagian yang terakhir kita lihat di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku, Yesus Allah, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Tuhan, orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, sekilas terlihat rohani banget. Tapi apa yang Yesus katakan? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan Yesus berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Seorang yang melayani Tuhan secara tubuh, secara fisik melayani Tuhan. Seorang yang ada di mimbar menyampaikan khotbah. Seorang yang ada di altar memainkan musik, menyanyikan pujian, menari untuk Tuhan. Apa artinya semua pelayanan kita? Kalau di akhir hidup Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pelayanan kita tidak ada artinya kalau kita cuma sampai titik almos atau nyaris atau almos is never enough. Nyaris tidak pernah cukup untuk mencapai garis akhir dengan baik. Pesan saya, jangan pernah banggakan kesuksesan masa lalu. Jangan pernah bangga dengan kesuksesan masa lalu. Aku dulu bawa jiwa buat Tuhan. Oh, aku dulu main musik buat Tuhan. Oh, aku dulu menginjil sehari 5 orang. Oh, aku dulu baca Alkitab setiap hari. Dulu. Apa yang kita lakukan sekarang? Masihkah kita tetap memelihara iman kita sampai garis akhir, atau kita hanya bangga dengan dulu? Jangan banggakan kesuksesan masa lalu. Sebuah perjalanan iman itu harus mencapai 3 kata telah. Sebuah perjalanan iman harus mencapai 3 kata telah. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Siapkah kita memelihara iman kita sampai garis akhir? Almost is never enough. Sebuah kata almost, nyaris, itu hanya akan meninggalkan penyesalan dalam kehidupan kita. Jangan pernah puas dengan almost. Jangan pernah puas dengan masalah kita. Tuhan memberkati.